Selamat malam Bapak Wahyudin. Selamat malam Pak Lilim. Apa kabar Bapak malam hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Ya, eh, Pak, situasi lancar lah, kondisi aman lah. ya. Masih sibuk ini ya Pak, persiapan akhir semester. Mohon Pak, apa kita mempersiapkan untuk PAS Pak, untuk semester pertama. Ya, eh, baik. Terima kasih Pak Wahyudin pada kesempatan malam hari ini. Bapak sudah berkenan menemui saya dan mungkin berkenan ya Pak berbincang beberapa waktu dengan Enggak Pak? ya eh, mungkin apa rencana ataupun maksud kedatangan Bapak sehingga pada kesempatan malam ini memaksakan diri untuk bertemu dengan saya Pak. Eh, Hari ini saya bertemu dengan Bapak yang ada keluh kesah lah Pak masalah tentang kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas yang mungkin kemarin saya pun sudah memberitahu ke Bapak melalui WhatsApp Ya. bahwa saya ingin bertemu dengan Bapak, ingin ya kita berbincang lah Pak untuk apa permasalahan tentang kegiatan pembelajaran yang saya hadapi ini Pak. Oh, jadi intinya permasalahan dalam pembelajaran ya Pak. Siap Pak. Iya. Mungkin untuk spesifikasinya Bapak bisa bercerita. Ya, saya sekarang kan mengajar kelas 4 ya Pak ya. Ya. Itu sudah memasuki kurikulum Merdeka. Berbeda dengan kurikulum yang terdahulu 2013, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi mengenai metode dan alat peraga yang saya terapkan di kurikulum Merdeka ini, terutama untuk kelas 4. Dari materi ke materi, pelajaran ke pelajaran, ternyata banyak nih kendalanya yang saya hadapi. Bagaimana cara untuk membuat alat alat peraganya sesuai dengan materi yang saya ingin terapkan kepada anak-anak Pak. Mungkin itu yang saya ini karena saya masih meraba-raba lah untuk kurikulum mereka ini Pak. Mohon arahannya Pak. Oh, jadi di antara permasalahan yang Bapak hadapi mungkin bukan mungkin tadi yang disampaikan yaitu Ya, ada alat peraga ya Pak, kemudian betul. juga media dalam penerapan kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini. Siap. Jadi setelah pertemuan ini mungkin tujuan dari pertemuan ini Bapak mengharapkan jadi lebih tahu mungkin ya Pak bagaimana Ya, penggunaan media ataupun alat peraga untuk kurikulum Merdeka. Kemudian ya. yang selanjutnya apa yang pernah Bapak lakukan berkaitan dengan media atau alat peraga Ya. dalam kurmer ini? Eh, saya untuk saat ini karena emang wawasan saya mengenai alat media pembelajaran untuk kurikulum merdeka ini saya sebatas alat peragam sederhana saja yang saya gunakan dan tidak menggunakan alat peraga yang eh, termasuk teknologi tinggi lah, tidak, belum lah untuk saat ini gitu. Makanya saya ingin menambah wawasan, ingin mencari wawasan harus seperti apa nih media pembelajaran yang cocok untuk materi kurikulum mereka yang saya akan hadapi di kelas 4 ini Pak. Kalau dari angka skala 1 sampai 10, kira-kira menurut penilaian Bapak, penggunaan media dalam kurmer itu yang Bapak lakukan sampai hari ini di angka berapa kira-kira, Pak? Untuk progres saat ini kemungkinan baru di angka 5 Pak, karena emang saya belum menguasai gitu Pak. Targetnya ingin angka berapa kira-kira, Pak? 10 Saya tidak atau? saya maksimal saja Pak. Oh, Paling besar angka 9 lah, saya oh tidak 9 ya. tidak ingin sempurna 10 Pak. Oh iya. Eh, Sampai saat ini hambatan terbesar Pak untuk sehingga Bapak merasa terkendala dengan bagaimana sih penggunaan media ataupun alat peraga itu apa Pak? Jadi hambatannya apa kira-kira?
Ya, hambatan yang saat ini mungkin gitu ya Pak ya, saya belum menguasai materi per materi yang ada di kurikulum mereka, materi yang cocok ini, alat peraganya apa, karena di setiap kurikulum merdeka ini, alat peraga ini sangat berbeda Pak. Makanya sangat berbeda jauh dengan yang kita dulu gunakan kurikulum 2013. Makanya saya sekarang lagi mencari menambah wawasan. Saya ingin maksudnya kita berdiskusi dengan Pak Lilim sebagai coach rekan sejawat saya, bagaimana nih alat peraga ini yang cocok untuk kurikulum merdeka ini. Saat ini seperti itu Pak. Iya. Bagus ya, barusan Bapak sudah mengemukakan di antara hambatan kenapa sampai saat ini penerapan kurikulum Merdeka masih Bapak rasa menemui kendala, terutama dalam implementasi penggunaan media atau alat peraga. Kira-kira menurut Bapak sebetulnya tadi sudah disebutkan ya Pak di antara solusinya, mungkin solusi yang spesifik yang Bapak anggap bisa untuk menggunakan media di dalam kurmer itu kira-kira apa saja Pak? Selain tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya Pak, ada berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian kira-kira apa lagi Pak solusinya? Mungkin solusi yang saya akan cari, terapkan, itu pada cari untuk masalah tentang alat peraga ini ya kita melihat video lah dari YouTube, kita juga mencari ilmu bagaimana nih kurikulum Merdeka ini alat peraganya seperti apa per mata pelajaran, karena tanpa ada kita mencari ilmu di mana saja, kita akan buta ya Pak ya masalah tentang alat peraga ini. Kalau kita hanya ingin textbook saja, hanya melihat buku saja, kita tidak mempraktekkan alat peraga yang seperti apa, mungkin agak kurang apa ya maksudnya, kita tidak bisalah mencari yang terbaik lah untuk alat peraga ini. Sementara saya yang terdekat ini mencari ilmu ya di YouTube dan rekan sejawat Pak. Oh ya. Jadi prioritas utama yang Bapak akan lakukan dalam waktu dekat, jadi ada dua hal ya Pak, yang barusan Bapak sampaikan, yaitu berdiskusi atau bertukar pikiran dengan teman sejawat, kemudian juga mencari referensi di internet atau YouTube. Eh, Kira-kira apa Pak ukuran keberhasilan? Oh, Bapak sudah menguasai media nih dalam penerapan kurmat. Kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Kira-kira yang Bapak? Ya, tadi kan saya juga tadi sudah berbicara masalah tentang progres ya Pak ya. Iya. Progres ukuran seberapa nilai yang saya akan inginkan tingkatkan. Nah, dari alat peraga ini mungkin dari tadinya alat sederhana yang saya gunakan untuk alat peraga anak-anak di kurikulum mereka, ya kita naiklah sedikit lah menggunakan teknologi yang mungkin secara IT kita bertahap lah, bertahap, tidak usah langsung kita teknologi tinggi dan teknologi secara sederhana saja. Mungkin yang saya akan lakukan eh, keberhasilan kita menggunakan alat peraga ya seperti itu Pak. Oh, iya. Kemudian yang selanjutnya pasti sampai hari ini pun Bapak sudah melakukan misalkan berdiskusi ataupun mencari dari internet misalkan terkait penggunaan media di dalam kurmer. Kira-kira ada nggak Pak gangguan atau kendala yang kadang menjadi apa ya batu sandungan bagi Bapak untuk mencarinya ataupun menambah wawasan tersebut? Kira-kira ada Pak? Uh, Kendala sih pasti ada ya Pak ya dari setiap permasalahan dari yang kita hadapi dari segi pembelajaran. Cuma kendala yang sangat signifikan untuk saat ini adalah kita di sini ada jaringan Pak, jaringan internet yang mungkin kadang-kadang di sekolah saya tidak bagus jaringannya. Jadi untuk menggunakan internet ini kita untuk mencari wawasan dan terobosan-terobosan baru untuk masalah alat peraga agak terganggu. Dan mungkin di kota saya di Kabupaten Bogor ini kan apabila sudah hujan Iya. petir besar mengganggu jaringan gitu kan.
Makanya itu kendalanya saat ini seperti itu. Oh iya ya. Baik, kemudian yang selanjutnya untuk rencana aksi yang akan Bapak lakukan, kira-kira pihak yang terlibat itu siapa saja, Pak? Mungkin juga tadi ya ada rekan sejawat kita berdiskusi masalah tentang alat peraga, dan kemungkinan besar pun yang kita akan buat aksi nyatanya mungkin kita juga berdiskusi sama peserta didik nih yang sebagai target utamanya, supaya anak-anak ini memahami masalah tentang alat peraga yang saya khususnya ciptakan untuk per mata pelajaran di kurikulum mereka ini. Mungkin itu saja, Pak. Oh ya. Ya baik Pak, tidak terasa mungkin ya Pak percakapan kita sudah begitu banyak hal yang saya dapatkan ataupun yang kita bincangkan. Kemudian Bapak tadi berbicara tentang masalah bagaimana sih penggunaan media ataupun alat peraga di dalam kurmer. Kemudian juga kita sudah membahas kendala-kendala dan ternyata Bapak sangat luar biasa memiliki solusi-solusi yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya. Berarti tadi tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu secara umum ada 2 ya Pak? Ya. Berdiskusi dengan rekan atau teman sejawat, kemudian menambah wawasan misalkan dari internet. Itu merupakan prioritas yang akan Bapak lakukan dalam jangka pendek ini ya Pak? Betul. Ya, baik Pak, waktunya tidak terasa berapa menit Pak barusan? Sekarang hampir 12 menit, Pak. Habis 12 menit. Ya baiklah Pak, karena waktunya sudah akan berakhir, ada kegiatan lain. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan Bapak untuk mau menemui saya. Saya yakin Bapak memiliki motivasi untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Mungkin percakapan pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan ya Pak? Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.